Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang-orang baik pasti akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang jahat pasti pula akan dipertemukan dengan orang-orang yang jahat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selama ini kita selalu mengupdate pemberitaan tentang Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu. Kita lupa mengupdate sosok yang mengalami nasib yang sama seperti si Agus Salim, yakni Bang Icang. Dalam cuplikan video saya kali ini, saya ingin menghadirkan cuplikan video tentang Bang Icang. Dan mari kita doakan yang terbaik buat kesembuhan dari Bang Icang ini. Karena beliau begitu rendah hati. Beliau adalah pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih kepada semua orang yang sudah berempati untuk meringankan beban penderitaannya. Sosok Bang Icang yang selalu bersyukur dan berterima kasih kepada orang-orang baik yang telah berempati untuk meringankan beban penderitaannya ini, pada akhirnya selalu dipertemukan dengan orang-orang baik pula dalam proses pengobatan dari matanya si Bang Icang ini. Semoga saja ini menjadi contoh bagi kita semua agar kita bisa menjadi pribadi yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih kepada orang-orang yang sudah berempati untuk meringankan beban penderitaan kita. Jangan seperti Agus Salim, pribadi yang tidak tahu diri, yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih itu, yang pada akhirnya orang yang sudah berjuang, berempati untuk meringankan beban penderitaannya dilaporkan ke pihak penegak hukum. Menurut saya ini adalah contoh yang buruk. Saya berharap bahwa cuplikan video dari Bang Icang ini bisa menginspirasi kita agar kita bisa menjadi pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih, khususnya kepada sesama kita yang sudah berempati untuk meringankan beban penderitaan kita. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Bang Icang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Oh, jangan Pak, lo kemarin udah manggil nama Ius. Bang Ius. Nah, gimana antum tadi pagi jalan jam berapa nih? Jalan dari rumah 6:30. Masya Allah. Kodarullah macet sih. Iya, makanya alhamdulillah ya. Tapi antum udah feeling macet jadinya. Iya. Udah prepare ya. Terus kita kan hari ini mau ikhtiar nih, Bang Icang. Bismillah. Ya. Namanya ikhtiar itu kan memang udah perintah Allah. Ya, jangan juga kita pasrah. Artinya kita harus ada usaha. Ini saya sedikit mengutip ayat ya Bang. Rasulullah SAW waktu itu didatangi oleh malaikat Jibril, yaitu ayat pertamanya adalah Iqra. Ya kan, artinya kan bacalah. Di situ Iqra itu fi'lul amr, artinya perintah. Ya kan, jadi kita pun di situ dapat perintah untuk belajar. Gitu loh Bang. Bener nggak Bang? Namanya kita belajar, membaca itu kan belajar. Nah, dari semua tahap kehidupan ya kita harus belajar dari semua kehidupan. Kalau kita diem pun kita pasrah, artinya kita nggak belajar Bang. Nah, sekarang kita berbuat gitu. Setuju nggak Bang Icang? Masya Allah ya.
Jadi guys, hari ini kita sedang ikhtiar bersama Bang Icang. Kita datangi salah satu rumah sakit yang memang terkenal spesialis untuk pengobatan mata. Kita akan bertemu salah satu dokter spesialis juga. Selain kita ikhtiar, kita juga nanti mendapatkan arahan langsung dari dokter di mana pengobatan kelanjutannya yang terbaik. Ya, kita nunggu arahan dari beliau. Tujuannya mendengar langsung, menyaksikan langsung yang tepat guna arahnya kemana. Apa memang kita harus ke Singapura atau ke Kuala Lumpur untuk melanjutkan pengobatan untuk Bang Icang. Ya guys, mohon doanya semoga Bang Icang senantiasa diberikan nikmat iman, Islam, ihsan di dunia wal akhirat. Kalau kurang-kurangnya dari kami tidak hebat, tapi sejauh ini Allah selalu memampukan kami, Bang. Ya Bang Icang ya. Saya juga justru terima kasih banyak sama Tenopi dan tim yang luar biasa udah mau ngebantu saya sampai sejauh ini. Yang dimana saya ini bukan siapa-siapanya kan, tapi segitu pedulinya Tenopi dan tim buat bantu ikhtiarin pengobatan saya gitu. Bismillah Bang, Bismillah. Namanya ada kemauan, di situ ada jalan. Mudah-mudahan biar Allah yang balas semua kebaikan dari Tenopi dan tim dan orang-orang baik yang di luar sana. Doakan, kita saling mendoakan ya. Lagi-lagi Ya, kita nggak pernah. Memang saat ini yang sangat sedang saya butuhkan ya doa dari teman-teman. Itu loh Bang yang bikin gua, yang Bang, bikin saya nggak lama tahu Bang ini banget ya. Doa siapa yang bakalan diijabah? Nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah udah berkehendak. Amin, amin. Ya, jadi guys, bukan cuma usaha, doa pun penting. Mohon selalu doakan kami, doakan Bang Icang. Insya Allah ya, namanya usaha, Insya Allah pasti dikasih jalan, kasih tempat sama Allah. Ya, oke guys, nanti kita lagi nunggu dokter. Mudah-mudahan kita dapat nomor bagus sih, masih nomor muda. Mudah-mudahan antriannya nggak terlalu panjang. Ikutin terus ya guys. Ya, tidak ada yang kita tutup-tutupi, tidak ada yang kita ini Icang dengar sendiri, karena memang gimana pun psikologi Icang harus tetap aman gitu ya. Harus Icang juga yang mengelola. Sebenarnya terima kasih banyak udah banyak repotin Tenopi dan tim. Masalah. Udah saya tahu dengar Tenopi lagi ada masalah tapi tetap dari dokter udah cukup. Jadi mau kita jalanin estetiknya atau gimana? Jalani di sini aja ya. Nanti kalau Saya juga ngerasa saya udah mulai terbiasa kok. gimana kan estetiknya untuk jaga psikis Icang gitu. Nanti ke depannya tetap ada mata gitu ya. Cuman jadi impact jangka panjang nggak Kak? Jadi misalnya secara estetik misalnya udah dipasang nih, ya harus dibersihin nih gimana? Itu dia pengobatannya perawatannya gitu. Berarti butuh cost yang lebih juga ya? Hanya perawatan aja karena operasinya tadi Icang dengar sendiri ya, kita 2 kali operasi. 2 kali Satu operasi. membuang si sumber infeksi yang mata yang sekarang misalnya di dalam. takutnya masih ada benda asing lah ya, yang nantinya malah. Ini kan nggak simetris nih, jadi simetriskan dulu, pesan dulu, close-nya. Jadi Satu ini ya. Dia akan kuat kalau keluarga kuat aja. Kalau saya kan Kalau tim fokus penghibur. ngelus, dan sang parkir. Ya emang saya nemenin lupa yang bicarain dia aja di rumah. kalau saya fokus ngelus sama yang udah diambil, ntar saya lupa bersyukur sama harus tidak boleh. yang masih saya bisa nikmati. Iya. Jadi oke ya. Alhamdulillah masih terbiasa kok, aman. Sudah ya, aman ya. Jadi Aman. Icang mau tetap begini atau tetap kita jalani estetiknya? Sekali lagi saya tanya.
saya udah dengar penjelasan yang sama, bukan ada satu dokter. Sudah sama semuanya kan? Ya, kita ajak lagi dalam keluar iya. daripada kita biaya keluar itu kan yang buat berobat di sini, ya kan? Lagi juga banyak waktu yang kebuang, yang sebenarnya bisa kita Kita juga masih manfaatin harus buat jalanin hal-hal yang juga apa? Masih perkara ya. Perkara ini kan kita juga biar jadi gampang kan. Jadi Mami Popi akan buat jadwal lagi untuk ketemu dokter estetiknya. Nanti dikabarin tanggalnya. Yuk, kita harus ke Abang bro, sejauh ini saya ngucapin makasih banyak ya sama Mama. ya, bang, sama bang kayak abang. Kita juga butuh doa aja bang. iya benar. Ya, pokoknya kita saling menguatkan gitu. Ya, udah tenang bang. Ini makasih banyak dari kita ya. Masih diingat bawain oleh-oleh lo. Jadi guys, kita dibawain oleh-oleh lo tadi. Bagian semuanya jadinya. Tenang sih bang. Ya itu Nih. kata-kata ada artinya saya buat sendiri. Bang Icang hasil create beliau langsung ya. Ih canggih. Ini di workshop Bang Icang langsung ya. Iya. Ini setelah kejadian pengerjaan pertama nih. Ini pengerjaan pertama setelah Ada kejadian. 4 desain. Merasa bisa merasa. Saya yang ini semua. Ini kata-kata artinya? Hah? Kata-katanya? Ya ini sih dari diri saya sendiri ya. Selama ini saya ngerasa bisa ketika saya sukses dalam mengerjakan satu hal, ngerasa bisa karena saya sendiri gitu. Saya nggak sadar apa. Halo, sini dulu ya. Iya iya. Ya, Nah itu saya nggak bisa merasa kalau itu tuh ternyata ada campur tangan Allah gitu. jadi Bang Icang ini ada tulisan FHN Cloth. FHN Cloth itu brand. Ya, Artinya apa tuh? Faisal Nasution. iya itu iseng-iseng ngamora itu. Bang, ini kalau ada yang mau order mesen ke medsos abang, ordernya ke. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan perjuangan dari seorang Bang Icang untuk pengobatan matanya ini. Kita pastinya merasa terharu dengan kerendahan hati yang ditunjukkan oleh seorang Bang Icang ini. Dia adalah pribadi yang tahu bersyukur. Pribadi yang dalam hidupnya selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Pribadi yang tidak pernah melupakan untuk mendoakan orang-orang baik. Walaupun dia sendiri tidak mampu untuk berbuat apa-apa atau untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Tetapi yang dilakukan oleh Bang Icang, dia selalu mendoakan kepada Tuhan agar orang-orang baik selalu dilimpahkan rezeki, selalu diberi kesehatan dan lain sebagainya. Adalah salah satu bentuk ucapan syukur yang dilakukan oleh seorang Bang Icang. Dan hal ini mungkin bisa menginspirasi kita semua bahwa jadilah pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih. Jadilah pribadi yang bisa mengasihi dan menyayangi sesama. Jadilah pribadi yang bisa mendoakan orang lain seperti yang dilakukan oleh Bang Icang ini. Dalam cuplikan video ini ada banyak hal
yang sesungguhnya bisa menginspirasi kita. Bahwa Bang Icang yang di mata kita, dengan matanya yang buta, mungkin kita akan mengatakan dia tak berdaya. Tetapi siapa sangka bahwa karena kebaikan, karena ketulusan, karena dia adalah pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih, pada akhirnya dia selalu dipertemukan dengan orang-orang baik. Orang-orang yang menaruh empati kepada dirinya dengan rasa tulus, dengan rasa ikhlas. Memang tidak semua orang bisa menaruh empati kepada orang lain. Karena hal-hal seperti ini adalah sebuah persoalan yang cukup sulit. Tidak semudah seperti kita menyampaikan kata-kata. Atau tidak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Semuanya butuh perjuangan, butuh niat, butuh ketulusan, dan butuh ketegaran hati. Cerita tentang Bang Icang yang tak hentinya mengucapkan syukur kepada Tuhan dan selalu mendoakan Pratiwi Novianti bersama timnya adalah sebuah hal yang positif yang mungkin bisa menginspirasi kita semua. Bahwa kita jangan pernah melupakan orang-orang baik. Kita jangan pernah mendoakan mereka-mereka yang sudah berbuat baik kepada kita. Ketika kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk membalas kebaikan mereka, ketika kita tidak mampu untuk membalas perjuangan mereka, mari kita pasrahkan itu kepada Tuhan. Karena saya secara pribadi sangat yakin dan percaya, apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, hal itu pasti bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan semoga saja cerita dari Bang Icang ini bisa menginspirasi kita semua bahwa jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk mengucapkan syukur, untuk mengucapkan terima kasih. Dan jangan pernah lupa untuk selalu mendoakan orang-orang baik yang sudah meringankan beban penderitaan kita. Semoga saja cuplikan video saya kali ini bisa menginspirasi kita semua. Begitulah kira-kira.